Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, para penghobi tanaman buah dalam pot atau tabulam pot. Nah, kali ini kita akan review tabulam pot di depan rumah orang, teman-teman ya. Di depan rumah nomor 19 dan nomor 20 ada 4 tabulam pot, teman-teman, atau tanaman buah dalam pot. Jadi yang paling ujung sebelah kanan Red Diamond atau Hong Pause, perbanyakan cangkok, tinggi 1,8, 1,9, hampir ya 1,8 lah ya, udah cukup bongsor. Kemudian Plum Aussie stek, kemudian kristal merah jumbo cangkok, kemudian madu deli hijau, apa namanya ya, okulasi. Nah, jadi ini potnya sama-sama 60 semua, teman-teman. Nah, kita akan buangin dulu daun-daun tuanya agar terlihat lebih ramping ya. Nah, jadi daunnya kita ini kutu putihnya, teman-teman, kita simpen di sini dulu ya. Nah, daun-daun area pangkal ini kita buangin dulu. Oke. Ini kita simpen dulu di atas pot ya, teman-teman ya, daunnya. Jadi memang lagi pertumbuhan vegetatif ya, pertumbuhan daun-daun dan tunas baru. Nah, jadi biar sampahnya masih rapi, nanti di hari libur daunnya kita buang-buangin. Sebenarnya daun ini bisa juga menjadi bagian dari pupuk ya, pupuk majemuk. Cuma memang saat ini saya masih keterbatasan waktu, teman-teman. Jadi pembuatan pupuk majemuk masih saya tiadakan. Ini masih dalam proses vegetatif atau perkembang biakan dari daun dan tunas ranting, dan di area dalam cukup padat ya, cukup padat, daun-daunnya cukup banyak. Oke. Luar biasa, teman-teman ya. Ini ada efek dari NPK kemarin, teman-teman. Jadi sekitar 3 minggu yang lalu saya kasih NPK, sehingga luar biasa nih proses pertumbuhan dari daun dan rantingnya sangat menjanjikan. Oke, jadi daun-daun di area pangkal kita sudah rapikan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini juga saya saat ini prosesnya adalah pembuatan ranting-ranting ya, teman-teman ya. Pembuatan ranting-ranting
seperti ini. Nah, jadi tinggal tersisa daun-daun yang masih muda. Bahkan daun yang muda pun ada sebagian yang kena ya, karena memang cukup rindang. Nah, harapannya sinar matahari bisa masuk ke dalam area batang, teman-teman. Oke. Nah, lebih rapi dan ranting-ranting barunya mulai terbentuk ya teman-teman ya. Nah, cantik banget ini teman-teman. Nah, oke. Nah, ini jambu air madu deli hijau ya, perbanyakannya okulasi dan sudah berbuah 1 kali. Jadi memang di satu sisi selain kita produksi buah, agar berbuah tabu lampotnya, kita juga produksi perbanyakan untuk dicangkok teman-teman, karena ini kan pot 60 ya, jadi kita pakai buat maskot. Nah, ini kemudian tunas airnya. Oke. Nah, kemudian kita ke yang sangat bongsor dan indah banget ya, hampir 2 meter, kristal merah jumbo perbanyakan cangkok. Tadi saya sampaikan ini potnya sama semuanya 60. Dengan adanya pot 60 ini membantu sekali dalam proses pertumbuhan tunas-tunas baru, daun-daun muda dan ranting-ranting baru juga. Nah, yang belum kelihatan adalah bakal bunga. Bakal bunganya belum kelihatan teman-teman. Nanti kita cek dulu ya. Oh, ini sudah mulai teman-teman ya. Biasanya dengan nutrisi yang banyak, dengan sinar matahari yang cukup dan pupuk sih oke. Ya, itu akan membantu dalam pertumbuhan vegetatif dulu, tunas-tunas baru, daun-daun muda. Nah, baru setelah itu akan muncul bakal buah. Nah, cuman memang untuk distribusi air harusnya kan pagi sore teman-teman. Paginya seember, sorenya setengah, tapi kadang saya hanya pagi saja. Setelah sholat subuh baru kemudian saya siram. Nah, mudah-mudahan tidak masalah lah ya, tidak masalah. Tapi kemarin sempat 1 hari nggak saya siram, layu banget teman-teman. Jadi memang harus rutin ya. Ketika matahari sudah oke, lalu pupuk juga udah oke, air kan mau nggak mau teman-teman, karena memang dia butuh air, apalagi hanya di pot teman-teman. Nah, itu kan pasti butuh nutrisinya yang banyak gitu teman-teman ya. Saat ini memang terlihat vegetatif ya, atau tunas-tunas baru yang baru bermunculan. Lalu kemudian daun-daun tua kita rapikan atau kita buang. Nah, jadi tanaman itu kalau terlalu rimbun, penyebaran nutrisinya juga berat teman-teman buat ke bakal buah. Jadi sebisa mungkin kita juga harus mengatur juga jumlah daun, atau ini banyak enggak sih. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Ini ya teman-teman ya, jadi cukup, memang kalau teman-teman lihat memang sangat bongsor banget ini. Pas banget ini untuk sistem perbanyakan cangkok ya, karena rantingnya bagus-bagus semua. Luar biasa nih teman-teman. Tinggal menunggu bakal buah saja sih ini. Oke.
kemudian di sebelahnya plum aussie ya. Ini perbanyakannya stek teman-teman ya, dan ini butuh waktu yang lama untuk seperti ini, hampir 1 tahun lebih, 1,5 sepertinya juga ada plum aussie. Bunga kemarin rontok teman-teman ya, jadi memang karakternya dia pembesaran batang dulu teman-teman. Nah, nanti di hari libur kita akan pangkas ranting-rantingnya, kita akan rampingkan, kita akan rapikan sehingga pembesaran batangnya fokus ke pembesaran batangnya lebih maksimal, karena memang tujuan saya di pot, jadi ya pasti nggak maksimal dalam arti kalau ketika distribusi daunnya terlalu banyak itu juga tidak terlalu bagus teman-teman. Jadi harapan saya pembesaran batang itu menjadi tujuan utama ya, lalu kemudian ranting-ranting. Jadi ramping tapi kokoh, itu tujuan utama saya di tabu lampot. Jadi karena harapan saya daun itu jangan sampai terlalu rindang, terlalu subur. Oke, cuman memang saya batasi gitu teman-teman ya. Nah, berikutnya jambu hong pause atau red diamond, perbanyakan cangkok ya. Nah, ini tunas-tunas barunya sudah bermunculan, mirip daunnya mirip sukun merah ya. Luar biasa. Daun tua-tuanya juga sudah mulai menguning. Kemudian yang sudah ada itunya saya bongkar. Nah, kemudian bagian bawah ini luar biasa terubus sekali teman-teman. Saya suka sih batang-batang dari tunas-tunas dari bagian bawah seperti ini. Oke. Ini sedikit saya kurangi ya teman-teman daunnya, tapi memang sedikit lambat ini dibanding yang lain pertumbuhannya ya, karena memang sering kita pindah-pindah potnya. Nah, oke. Seperti itu teman-teman ya, tabu lampot di depan rumah orang. Kondisinya seperti ini, jadi teman-teman bisa ngelihat ya, red diamond, plum aussie, kristal merah, dan satu lagi jambu air madu deli hijau. Jadi sementara daunnya kita taruh di potnya ya teman-teman ya. Nanti di hari libur kita akan rapikan atau kita akan ambil. Nah, oke. Demikian teman-teman semuanya mengenai tabu lampot di depan rumah orang ya, dengan pot 60 dengan 4 jenis. Terima kasih, selamat menanam.